Saingan pasar otomotif di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Mobil-mobil baru dengan model dan tipe terbaru pun selalu muncul di setiap tahunnya. Dari sekian banyak merek mobil dan produsen, mobil produsen asal Tiongkok dan Jepang lah yang paling mendominasi di pasar Indonesia, dengan menawarkan produk andalannya yang tentunya bahkan menarik peminat yang ada di pasaran. Bahkan ada juga yang sampai membangun pabrik di Indonesia agar dapat memberikan harga yang terjangkau sehingga bisa menarik minat para pembeli. Ternyata itu tidak dapat bertahan di pasar otomotif Indonesia karena itu tidaklah mudah. Hal itu mungkin disebabkan karena banyaknya pilihan mobil dengan model yang sama tapi ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Berikut daftar mobil yang kurang laku yang ada di pasaran otomotif Indonesia, bahkan sampai ada yang dihentikan produksinya oleh perusahaan mobil tersebut. Mari kita bahas dan tonton video ini sampai habis. Toyota Nafwan masuk ke Indonesia pada 11 Desember 2012 dengan harga kisaran di atas 300 jutaan. Mobil ini mengusung konsep yang hampir mirip dengan Alphard. Alasan penjualan yang kurang baik membuat Toyota Astra Motor menggantinya dengan Toyota Foxy yang sudah pernah dipamerkan di Gias pada 10 Agustus 2017. Mitsubishi Delica. MPV bikinan Mitsubishi yang satu ini memang memiliki konsep yang cukup baik dan cukup unik. Gabungan antara kelegaan MPV dan ketangguhan seperti SUV ini tidak dapat merebut hati para konsumennya di pasar otomotif Indonesia. Akhirnya, pada Juli 2018, mobil ini dihentikan penjualannya dengan alasan kurang laku mobil ini di pasaran. Mazda VX-1. Mobil ini diluncurkan di Indonesia pada awal Mei 2013 di ajang Otobursa Tumplek Black Gelora Bung Karno di daerah Jakarta. Mobil yang dijual di atas harga 170 jutaan ini memiliki alasan tidak lagi diproduksi karena sepanjang tahun 2014 mobil ini gagal dalam memenuhi target penjualan. Nissan Evalia. Mobil ini hadir di Indonesia pada tahun 2012. Mobil yang mengusung model minivan boxy mirip dengan Nissan Serena ini memiliki harga yang lebih murah, tapi tetap sepi peminat. Pada tahun 2015, Nissan memutuskan menghentikan produksi mobil ini karena tidak mencapainya target dalam penjualan. Datsun Go dan Go Pancha diluncurkan di Indonesia pada tahun 2014. Sebelumnya Datsun dijual di negara-negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan dan menggunakan platform Nissan. Dilansir dari Autosla.com, pada Januari 2020 pihak Datsun pun menghentikan produksi dan penjualan mobil ini dikarenakan tidak dapatnya memenuhi target penjualan pasaran yang ada di Indonesia. Kia Morning. Mobil yang diproduksi tahun 2014 adalah versi murahnya dari Kia Picanto. Namun, peminatnya tidak seperti Picanto. Di tahun 2015, Kia Morning tidak mencapai target penjualan sehingga produksinya pun dihentikan oleh pihak Kia. Namun, jika kalian masih berkeinginan memiliki mobil ini masih ada di beberapa dealer Kia. Nissan Murano. Mengambil contoh desain dari Toyota Harrier, mobil ini juga gagal di pasaran Indonesia karena sepi peminatnya. Mobil yang diproduksi pada tahun 2013 ini tidak dapat memenuhi target penjualan yang menjadikan mobil ini tidak lagi dijual di pasaran mobil Indonesia. Chevrolet Spin. Chevrolet Spin diproduksi pada tahun 2012 dan masuk resmi ke Indonesianya pada tahun 2013. Walaupun memiliki beberapa kelebihan pada fiturnya dibandingkan dengan kompetitornya, Chevrolet Spin pun masih gagal mencapai target pasar yang ada di Indonesia. Dan ini menyebabkan mobil ini tidak lagi dijual karena sepi peminat. Honda Freed. Pada tahun 2015, pabrikan Honda Indonesia tidak lagi memproduksi mobil ini di Indonesia disebabkan penjualannya menurun pada tahun 2014.
Dikarenakan konsumen kurang suka dengan desain mobilnya yang kurang menarik, sehingga tidak dapat memenuhi target penjualan dari mobil ini sendiri. Toyota Etios Falco diproduksi pada tahun 2013, merupakan salah satu mobil Toyota berjenis city car yang berkapasitas mesin 1200 cc. Karena tidak dapat memenuhi target penjualan, akhirnya pada Januari 2018, Toyota Astra Indonesia mengumumkan tidak lagi memproduksi mobil ini karena kalah saing dengan mobil LCGC lainnya. Kadang nama besar perusahaan tidak menjamin produknya selalu laku di pasaran. Ya, kembali lagi sebagai kita salah satu konsumen, karena konsumen adalah suatu penentu kesuksesan produk yang akan dijual. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga video kita ini bermanfaat. Thank you semuanya. Salam untuk nekat. Bye bye.